Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resa Martini dari kelas Ilmu Ukur Tanah A. Di sini saya akan menjelaskan konsep KKH atau kerangka kontrol horizontal. KKH adalah kerangka dasar pemetaan yang memperlihatkan posisi titik satu terhadap yang lain di atas permukaan bumi pada bidang datar secara horizontal. KKH biasa digunakan untuk memindahkan bayangan dari sebagian atau seluruh permukaan bumi yang tidak teratur ke atas suatu bidang datar yang biasa disebut dengan peta. Untuk menggambarkan peta tersebut, perlu dibuat terlebih dahulu suatu kerangka yang mempunyai posisi lokal atau posisi tetap yang akan melingkupi wilayah yang akan diperankan untuk menentukan posisi horizontal relatif titik-titik dalam satu sistem koordinat. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode KKH. Metode KKH dibagi menjadi 6. Yang pertama ada poligon, yang kedua perpotongan ke muka, perpotongan ke belakang, triangulasi, trilaterasi, dan triangulaterasi. Saya akan menjelaskan secara singkat masing-masing metode KKH. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara rinci tentang poligon atau travers. Poligon adalah serangkaian garis lurus yang menghubungkan titik-titik yang terletak di permukaan bumi. Dibutuhkan jarak mendatar dan sudut mendatar yang digunakan untuk menentukan posisi relatif titik-titik poligon dalam satu sistem koordinat. Berikut adalah gambar dari poligon. Macam-macam poligon dibagi menjadi 4. Yang pertama ada poligon tertutup, poligon terbuka, poligon kombinasi, dan poligon bercabang. Yang pertama adalah poligon tertutup. Poligon tertutup adalah poligon yang titik awal dan titik akhir koordinat berhimpit. Berikut adalah gambar dari poligon tertutup. Selanjutnya adalah poligon terbuka. Poligon terbuka adalah poligon yang titik awal tidak dijadikan sebagai titik akhir. Berikut gambarnya. Yang ketiga adalah poligon bercabang. Poligon bercabang adalah poligon terbuka yang memiliki cabang. Yang terakhir adalah poligon kombinasi. Poligon kombinasi adalah poligon yang merupakan perpaduan antara poligon terbuka dan poligon tertutup. Selanjutnya yaitu macam-macam poligon menurut titik ikatnya. Menurut titik ikatnya, poligon dibagi menjadi 2, yaitu poligon terikat sempurna dan poligon terikat tidak sempurna. Untuk poligon terikat sempurna dibagi menjadi 2, yaitu poligon tertutup terikat sempurna dan poligon terbuka terikat sempurna. Untuk poligon terikat tidak sempurna dibagi menjadi 2 juga, yaitu poligon tertutup tidak terikat sempurna dan poligon terbuka tidak terikat sempurna. Poligon yang terikat sempurna dapat terjadi pada poligon tertutup atau terbuka. Suatu titik dikatakan sempurna sebagai titik ikat apabila diketahui koordinat dan jurusannya atau azimutnya. Minimum 2 buah titik ikat dan tingkatnya berada di atas titik yang dihasilkan. Yang kedua yaitu poligon terikat tidak sempurna. Dapat terjadi pada poligon tertutup ataupun terbuka. Dikatakan titik ikat sempurna apabila titik ikat tersebut diketahui koordinatnya atau hanya jurusannya atau azimutnya. Maksud dan tujuan pengukuran poligon ada 3. Yang pertama menentukan koordinat titik-titik yang belum diketahui koordinatnya dari titik-titik yang telah diketahui koordinat. Yang kedua adalah merapatkan jaringan kerangka pengukuran yang telah ada. Dan yang terakhir adalah sebagai kerangka pengukuran dan pemetaan. Unsur dalam menghitung poligon ada 3. Yang pertama adalah sudut, azimut, dan jarak. Apabila salah satu di antara ketiga ini tidak ada dalam menghitung poligon, maka poligon tidak dapat dihitung. Ada beberapa peralatan yang diperlukan untuk menghitung poligon. Yang pertama, alat ukur sudut atau teodolit. Yang kedua, target bidikan atau unting-unting plus statif. Yang ketiga, alat ukur jarak bisa berupa pita ukur. Yang keempat, ada alat tulis plus buku ukur. Yang kelima, kalian bisa menggunakan payung jika keadaannya memang panas. Yang terakhir adalah patok atau pilar. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pengukuran sudut. Yang pertama, alat harus diputar searah jarum jam. Yang kedua, pembacaan sudut dilakukan 2 seri ganda dengan setelan awal berbeda kurang lebih 90 derajat. Yang ketiga, besar sudut yang diperoleh disesuaikan dengan sudut poligon yang berada di lapangan. Yang keempat, hasil sudut harus langsung diukur di lapangan. Yang kelima, setelah sudut selesai diukur semua, maka kering sudut harus dicek. Yang berikutnya adalah cara mengukur jarak. Yang pertama, jarak diukur dengan pita ukur. Jarak diukur dengan pulang pergi.
Pengukuran jarak dibuat selurus mungkin antara titik-titik poligon. Dan yang terakhir, pengukuran jarak pada tanah yang miring dibuat sedatar mungkin dengan membagi potongan-potongan yang pendek. Selanjutnya saya akan membuat kerangka poligon dengan memasang patok-patok terlebih dahulu. Berikut adalah peralatan yang saya gunakan. Yang pertama ada meteran sebagai alat ukur, benang sebagai pita ukur, paku sebagai patok, dan kompas. Hal pertama yang saya lakukan adalah menentukan titik utaranya. Tahap selanjutnya adalah menghitung jarak antar titik menggunakan meteran dan titik koordinatnya menggunakan kompas. Jangan lupa dicatat hasilnya. Setelah diketahui titik sudutnya dan titik azimutnya, kalian bisa melanjutkan dengan diketahui alfa AB-nya yaitu 40 derajat. Jadi dengan alfa BC dengan rumus alfa AB min beta B ditambah 180 derajat. Beta B yaitu sudut dalam dari titik B. Alfa AB diketahui 40 derajat min 120 derajat tambah 180 derajat dengan 100 derajat. Lanjutkan dengan titik CD sampai dengan titik EA. Dan yang terakhir yaitu cek alfa AB alfa EA min beta A ditambah 180 derajat. Hasilnya 40 derajat setelah dicek, berarti azimut awal sama dengan azimut akhir. Selanjutnya diketahui titik A yaitu 1200 meter dan XY-nya ini X, ini Y 1000 meter sebagai titik awal
dan akhir dengan alfa AB atau azimut sama dengan 40 derajat yang diukur sudut-sudut hasil ukuran. Beta A sama dengan 245 derajat. Beta A didapat dari 360 derajat dikurangi dengan 95 derajat. Selanjutnya beta B 240 derajat, beta C 270 derajat, beta D 255 derajat, dan beta E sama dengan 250 derajat. Menghitung kesalahan sudut. Yaitu sigma beta atau jumlah dari beta, yaitu beta A ditambah beta B ditambah beta C ditambah beta D dan ditambah beta E sama dengan 1260 derajat. 1260 derajat didapat dari total dari seluruh beta. Dengan cara lain, N plus 2 dikali 180 berarti 5 ditambah 2 dikali 180 derajat sama dengan 1260 dikurangi berarti 0. Kesalahan sama dengan 0. Selanjutnya yaitu menghitung jarak. Rumusnya dengan menjumlahkan seluruh jarak yang ada pada poligon. Setelah menghitung jarak, yaitu menghitung D atau jarak dikali sin alfa. Dijumlahkan semuanya dengan hasilnya 0,481. Selanjutnya yaitu menghitung koreksi absis dengan rumus Fx sama dengan DAB atau panjang AB per sigma D dikali Fx. Yang pertama Fx1 sama dengan panjang AB yaitu 1,5 dibagi jumlah jaraknya yaitu 6,5 dikali Fx, Fx-nya 0, jumlahnya 0,481, hasilnya 0,111. Lanjutkan sampai dengan Fx5. Dijumlahkan dengan hasil 0,481. Selanjutnya menghitung absis. Karena Fx-nya lebih dari 0, maka koreksi absisnya negatif. Dengan rumus DAB sin alfa AB min Fx1 sama dengan 0,964 dikurangi
0,111 sama dengan 0,853. Diteruskan sampai dengan panjang yang EA. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan X. Diketahui XA-nya itu sama dengan 1200 meter. Dilanjutkan dengan XB, yaitu rumusnya XA ditambah DAB sin alfa AB. XA-nya diketahui 1200 ditambah 0,853 sama dengan 1200,853. Selanjutnya XC, rumusnya sama seperti yang di atas. Dilanjutkan sampai dengan XA yang terakhir. Jika hasil akhirnya sama dengan yang di awal, maka dipastikan perhitungan X-nya sudah benar. Dilanjutkan dengan perhitungan Y dengan rumus yang sama seperti yang menghitung rumus X. Dan jika hasilnya sudah sama, yaitu untuk Y 1000 meter, maka jawabannya sudah benar dan pekerjaan sudah selesai. Sekian penjelasan saya tentang konsep KKH dan perhitungan poligon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.